Halo, balik lagi dengan gue di Tegar Irsyad. Kali ini kita akan bahas Game Week ke-28. Let's go. Game Week ke-28 yang pastinya seru banget ya, karena terakhir ada kabar update terbaru bahwa Chelsea double game week ya di Game Week ke-28 besok. Dan ini salah satu double game week yang bisa gue bilang juga cukup oke banget, karena lawannya ini Burnley dan Norwich City. Jadi gue rasa bisa gue bilang mirip-mirip double game week waktu Liverpool kemarin ya. Jadi ini kalau emang teman-teman masih punya triple captain, bisa banget sih dipakai ini untuk teman-teman semua yang masih punya. Di situ ada Mount, Havertz mungkin bisa dipakai, atau mungkin Lukaku juga bisa banget pastinya untuk lini depan. Tapi memang kalau lini depan dari Chelsea memang masih agak meragukan ya. Tapi untuk lini belakang Chelsea cukup oke banget untuk bisa diambil. Di situ ada Rudiger, ada Thiago Silva, ada Reece James yang bisa diambil tentunya untuk di game ke-28 ini. Dan gue juga udah punya data untuk nama-nama tim yang cukup oke yang bisa kita ambil di 3 game week ke depan ya. Karena 3 game week ke depan ini bisa gue bilang adalah salah satu rentetan game week yang cukup tricky. Karena nanti di game week ke-30-nya akan ada blank game week, dan di game week ke-29-nya double, dan di game week ke-28 besok juga double. Dan juga ada beberapa tim yang bisa gue lihat juga cukup oke, karena akan ada tim-tim yang beririsan untuk bisa kita pilih. Contohnya ada Newcastle di situ, nanti akan gue sampaikan tentang datanya. Lalu selanjutnya ada Wolverhampton juga akan double game week di game week 28 besok dan akan main di blank game week 30. Jadi pastinya bisa ada banyak pilihan-pilihan yang bisa teman-teman ambil untuk strategi di 3 game week ke depan. Dan untuk itu langsung aja seperti biasa, untuk segmen-segmennya terlebih dahulu akan gue sampaikan untuk tim review singkat, dan juga selanjutnya akan tim selection seperti biasa, dan juga strategi untuk di game week ke-28, 29, dan 30 besok. Untuk itu langsung aja kita masuk ke segmen pertama, tim review singkat. Let's go. Oke, untuk tim review singkat dulu ya, dimana kemarin gue mendapatkan 45 poin ya, cukup oke banget. Dimana safety score gue ada di angka 42, walaupun memang poinnya nggak banyak ya, hanya 45. Dan juga untuk di top 10k aja di sini untuk rata-ratanya bahkan 55. Jadi sebenarnya gue untuk di top 10k agak di bawah rata-rata. Tapi untuk dari safety score gue di sini gue di atas, dan juga tentunya pastinya panah hijau. Akhirnya panah hijau lagi setelah 3 game week beruntun ya. Jadi gue rasa cukup oke untuk hasil gue kali ini. Dan juga untuk sekarang overall rank gue ada di angka 2.077.000, cukup oke, naik 100 ribuan ya. Dan ini terbantu gue rasa berkat kapten gue ya, dimana kapten gue akhirnya memutuskan untuk menggunakan Son ya, dimana Son cukup oke dengan 9 poin, 1 golnya dia, dan berhasil mencetak 18 poin ya untuk bisa gue gunakan jadi kapten kali ini. Dan sebenarnya kemarin sempat gue mau mengkaptenkan Weghorst, cuma memang untuk feeling gue terhadap Weghorst kurang akhirnya di deadline yang kemarin, dan gue ganti ke Son. Dan ini cukup membantu tim gue untuk bisa panah hijau lagi, yang dimana ini cukup membantu karena back gue di sini ada Reguilon dan Dalot yang nggak main ya, karena tentunya nggak dipakai oleh pelatihnya. Reguilon yang lagi-lagi blank 0 poin, dan Dalot juga 0 poin. Dua pemain back gue ini cukup riskan 0 poin dan cukup mulai tergantikan karena Reguilon mulai tergantikan ke Doherty ya, dimana Doherty udah mulai sering main, udah mulai reguler bermain, dan juga Dalot udah mulai tergantikan lagi oleh Aaron Wan-Bissaka yang udah sembuh juga dari cedera. Jadi dua nama ini kayaknya cukup beban ya untuk tim gue. Dan selanjutnya untuk bench gue di sini karena memang lagi pada blank game week juga, ada Ramsdale, Salah, Arnold, dan White yang nggak main semua, jadi 0 poin. Dan sisanya cukup oke. Di sini ada Foden mencetak gol juga, dan juga ada Laporte yang berhasil clean sheet dan dapat bonus poin 1 poin. Dan sisanya hanya poin standar aja, ada Sanchez 1 poin, ada Moder 2 poin, lalu ada Bowen 3 poin, dan ada Weghorst yang masing-masing 3 poin bersama Rodriguez, lalu ada Mateta juga 1 poin. Jadi berikut kurang lebih untuk tim review singkat dari gua. Dan untuk Liga Go FC, dimana Liga Go FC di sini gue panah hijau lagi ya di Liga Go FC ya, dengan total rank 837, cukup oke. Dan juga untuk pemimpin klasemen masih PS Remaja, masih bertahan di puncak klasemen dengan 1842 poin. Lalu ada Bang Felix Sulaiman yang di peringkat kedua dengan 1813, masih cukup jauh ya. Dan juga di game week ke-27 poinnya 52 poin. Dan selanjutnya nomor 3 ada Brian Laksana yang naik ya, menyalip Bang Abe di posisi ketiga dengan 52 poin, dan dengan total poin hingga 1796 poin. Dan selanjutnya kita langsung lihat untuk tim selection gue ya, dimana tim selection gue di sini gue kemarin mentransfer Willock ya, karena nanti akan gue sampaikan datanya kenapa gue mentransfer Willock. Ini gue lakukan sebelum jadwal double game week Chelsea diumumkan, jadi cukup kegocek gue kali ini, dimana Chelsea nggak bisa gue ambil ya, karena memang jika emang gue masih punya free transfer kayaknya gue akan memasukkan Reece James ya. Cuma memang sayangnya gue terlalu early transfer kemarin, kesalahan yang cukup elementer ya. Dan ini Willock
double game week gue pakai karena memang dia akan 2 kali double game week ya, di 28 dan 29. Jadi prospeknya cukup oke juga. Willock juga mencetak gol kemarin 1 gol, dan mungkin pilihan lain di situ ada Saint Maxima juga bisa dipakai di situ. Tapi gue memilih Willock karena memang yang gue harapkan tentunya dari hasil di musim lalu, dimana di musim lalu Willock juga cukup oke di akhir musim bersama Newcastle ya, yang dimana harusnya bisa kembali gacor layaknya di musim lalu. Willock di 2 pertandingan besok lawannya juga cukup oke, bisa gue bilang di sini lawannya akan lawan Brighton dan akan lawan Southampton. Dan kurang lebih itu aja untuk perubahan yang gue lakukan. Dan untuk kapten di sini gue prospek untuk di game week ke-28 besok sementara ini adalah Willock karena double game week. Dan mungkin kalau emang gue mau minus, gue akan ambil Reece James dan gue ganti ke Dalot mungkin atau ke Reguilon, dan sisanya mungkin gak ada perubahan. Dan untuk pemain depan gue ada Weghorst dan Rodriguez, dan untuk pemain tengah gue ada Salah, Son, Bowen dan Foden juga. Lalu di pemain belakang ada Laporte, Alexander-Arnold dan Reguilon. Lalu ada kiper gue Ramsdale di sini. Dan berikut kurang lebih untuk tim selection gue, dan kali ini gue akan sampaikan untuk update fixture terbaru ya, dimana kali ini gue udah mengambil data nih dari Ben Crellin seperti biasa, bahwa di game week ke-28 ini akan ada 8 double game week ya, 8 pertandingan double game week, yang dimana gue urutin dari pertandingan yang cukup oke yang bisa kita targetin di sini. Yang pertama ada Chelsea ya, dimana Chelsea tentunya akan melawan Burnley dan Norwich City, 2 tim papan bawah yang harusnya bisa menjadi ladang poin nih buat Chelsea meraih poin penuh. Dan di situ tentunya minimal bisa double clean sheet ya, dan bisa kita ambil defendernya tentunya untuk minimal 12 poin kayak Reece James, kayak Rudiger, Thiago Silva bisa banget. Dan selanjutnya juga untuk pemain depan mungkin ada Lukaku di situ, yang memang walaupun di akhir-akhir ini kurang cukup menonjol, tajinya cukup melempem. Gue gak ngerti kenapa Chelsea selalu melempem strikernya. Tapi di situ ada Havertz mungkin bisa menjadi alternatif, dan juga ada Mount bisa jadi alternatif, bisa menjadi pilihan. Dan selanjutnya juga lawannya Burnley dan Norwich City yang di pertandingan terakhir juga pada kalah ya, dan juga apalagi Norwich kembali kalah dan juga sekarang ada di dasar klasemen lagi. Jadi harusnya bisa menjadi peluang emas nih untuk teman-teman semua bisa ambil aset Chelsea. Kalau emang masih punya free transfer atau mungkin punya wildcard bisa banget dipakai, atau mungkin punya free hit juga bisa dipakai. Dan selanjutnya di pertandingan kedua yang bisa gue bilang cukup oke di sini ada Aston Villa ya, dimana Aston Villa akan dapat double game week antara lain lawannya Southampton dan Leeds United. 2 tim yang bisa gue bilang juga bisa menjadi lawan yang cukup oke untuk Aston Villa, mengingat juga Southampton dan Aston Villa berada di performa yang sama. Jadi gue rasa akan menjadi pertandingan yang jual beli serangan, nggak ada main safe di sini. Artinya pastinya bakal menjadi pertandingan yang banyak gol di situ. Karena 3-2 atau mungkin ada bisa 4-0, bisa 4-3, 4-2, mungkin bisa menjadi nama yang kita targetin di sini. Kayak ada Ramsey, ada Coutinho tentunya di situ, ada Watkins, atau mungkin kalau dari Southampton ada James Ward-Prowse, ada Broja. Jadi banyak nama-nama yang bisa mengejutkan di pertandingan ini. Dan selanjutnya juga akan lawan Leeds United, dimana Leeds United ini di 4-3 pertandingan terakhir telah kebobolan banyak banget ya, 20 gol. Ini menjadi salah satu rentetan hasil yang cukup buruk untuk Bielsa ya, sampai-sampai Bielsa akhirnya menyerah dan resign dan mengundurkan diri dari kepelatihan Leeds United, yang sebenarnya cukup disayangkan ya, dan juga sebenarnya cukup dipertanyakan untuk para fans Leeds United ya, kenapa Bielsa tetap kekeh untuk bisa bermain all out, bermain open gitu, walaupun padahal timnya lagi pincang lah ibaratnya gitu. Ada Ayling yang gak bisa main karena cedera, lalu ada Bamford juga lini depannya yang gak bisa main. Jadi praktis sebenarnya problem dari Leeds United ini bisa gue lihat dari performa timnya ya, dan ditambah lagi keputusan pelatih yang tetap memainkan pola permainan yang cukup open dan cukup barbar ya, karena tentunya itu membuat lini belakang Leeds United cukup terbuka lebar. Ditambah lagi tumpulnya lini depan membuat Leeds United menjadi porak-poranda nih untuk di game week terakhir. Dan tinggal kita tunggu apakah di game week besok akan ada perubahan dari pelatih barunya. Walaupun memang gue cukup pesimis ya untuk Leeds bisa langsung turn back untuk bisa kembali gacor gitu, karena bisa kita lihat juga Leeds United harusnya butuh adaptasi lagi untuk pelatih baru, dan ini menjadi peluang bagus banget untuk Aston Villa bisa meraih poin penuh di double game week besok. Dan di pertandingan ketiga yang cukup oke di sini yang bisa gue highlight adalah ada Wolverhampton ya, dimana Wolverhampton akan bertanding melawan Crystal Palace dan akan lawan Watford. 2 tim yang bisa gue bilang juga bisa menjadi tim yang cukup oke untuk lawan-lawan dari Wolves ini ya, dan juga tentunya bisa menjadi peluang poin yang cukup oke juga di situ. Ada Ruben Neves, ada Huang juga kemarin baru mencetak gol, ada Jimenez bisa menjadi pilihan yang oke. Dan juga ditambah lagi Wolves ini akan bermain ya di game week ke-30. Jadi untuk teman-teman semua yang di game week 30 bingung dan udah habis free hitnya, bisa banget nih untuk menargetkan tim-tim yang bermain di game week 30. Jadi nanti akan gue sampaikan lagi untuk diagramnya. Gue punya diagram yang cukup oke dari Twitter tentunya. Dan lanjut kita akan bahas dulu di game week ke-29, dimana game week ke-29 ini
akan ada 6 double game week ya. Jadi lebih sedikit dari game week 28, tapi juga cukup oke karena di sini akan ada nama-nama yang cukup oke. Antara lain ada Liverpool yang akan melawan Brighton dan Arsenal. Mau salah tentunya bisa oke banget di sini, double game week lagi. Dan selanjutnya ada Everton yang cukup hijau juga ya di sini. Antara lain ada lawannya Wolverhampton dan Newcastle di double game week besok. Sisanya akan single game week dan nggak ada blank game week tentunya di game week 29, cukup oke. Dan tentunya untuk targetnya adalah tentunya Liverpool ya di sini ya untuk di double game week 29. Dan sisanya di game week 30 yang cukup banyak blanknya dan udah valid ya untuk datanya bahwa di game 30 akan ada 4 pertandingan aja. Akan ada 8 tim yang bermain dan tinggal kita lihat untuk diagramnya di sini bisa kita lihat ada diagram yang bisa teman-teman lihat di sini. Game week 28, 29 dan 30 dan ada nama-nama tim yang cukup oke bisa kita ambil ya. Antara lain ada Newcastle yang beririsan di game week 28 dan di game week 29. Artinya Newcastle cukup oke banget karena bermain 4 pertandingan dari 2 game week besok 28 dan 29. Jadi untuk nama-nama Newcastle bisa banget diambil dan juga lawan-lawannya bisa gue bilang juga cukup oke di sini dan Newcastle itu bisa menjadi target yang cukup oke banget. Kedua setelah Chelsea di game week 28 karena tentunya Chelsea masih menjadi prioritas utama untuk teman-teman semua. Kalau masih punya free transfer bisa banget ambil dari pemain-pemain Chelsea tentunya. Dan selanjutnya ada beririsan lagi tim-tim yang bermain di game week ke-28 dan juga bermain di game week 30. Jadi tim-tim yang akan bermain di blank game week 30. Jadi teman-teman nggak perlu pusing lagi nanti di blank game week 30 yang untuk teman-teman, apalagi untuk teman-teman semua yang udah nggak punya free hit tentunya. Di sini bisa teman-teman targetin antara lain ada Aston Villa, ada Wolverhampton, ada Arsenal, Tottenham, lalu selanjutnya ada West Ham, Leicester City dan Brentford. Dan untuk pertimbangan tentunya kita akan pilih untuk pemain yang bermain di double game week 28 ya pastinya ya. Dan ini antara ada 3 tim doang yaitu Aston Villa, Leeds United dan Wolverhampton. Untuk Leeds United ada Rafinha walaupun memang untuk performanya masih kita perlu pertanyakan. Leeds United dibawa ke pelatihan yang baru. Lalu selanjutnya di Aston Villa ada Coutinho, Ramsey yang murah. Lalu selanjutnya ada Watkins juga, ada Buendia bisa menjadi pilihan alternatif tentunya. Dan untuk back-backnya di situ mungkin ada Mings, ada Taylor, ada Konsa bisa menjadi pilihan juga. Dan sisanya tim-tim yang bermain single game week ya. Antara lain ada Arsenal, Tottenham yang single game week di 28 tapi double game week di 29 bisa menjadi pilihan juga. Lalu selanjutnya ada tim-tim yang memang bermain tentunya di single game week 30. Antara lain ada West Ham, Leicester City dan Brentford. Dan kurang lebih berikut untuk data yang bisa gue sampaikan. Semoga membantu teman-teman semua ya dalam meramu serta meracik tim di game week 28 ini dan di game week 29 dan juga tentunya di blank game week 30. Dan untuk strategi gue mungkin gue akan menggunakan free hit di game week 30. Jadi gue nggak akan pusingin nama-nama pemain yang nggak bisa main di game week 30 tentunya. Jadi tentunya 28-29 akan gue maksimalin dan tentunya gue akan maksimalin dari pemain-pemain Newcastle. Mungkin gue akan masukin dari pemain Chelsea untuk minus point Reece James di deadline nanti. Tinggal gue tunggu aja update terbarunya seperti apa dan kemungkinan besar akan gue ambil juga. Dan kurang lebih berikut untuk data yang bisa gue sampaikan dan strategi yang bisa gue sampaikan juga. Semoga membantu teman-teman semua dalam meramu serta meracik tim di game week 28 ini. Dan untuk teman-teman semua yang punya pertanyaan, masukan, saran serta kritik bisa feel free to ask, feel free to tulis di kolom komentar di bawah. Tentunya gue sangat berterima kasih untuk teman-teman semua yang mau nulis pertanyaannya di kolom komentar di bawah dan nanti akan gue jawab semampunya tentunya seperti biasa. Dan sekali lagi thank you banget yang udah nonton, dan untuk teman-teman yang baru nonton bisa langsung klik tombol like, subscribe dan lonceng yang ada di bawah agar teman-teman gak ketinggalan video-video seputar Fantasy Premier League lainnya dari channel ini. Dan kayaknya itu aja. Sekali lagi thank you banget yang udah nonton. As always seperti biasa gue Tegar Irsyad. Peace out.